Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Journey to the West Red Boy. Film yang rilis tahun 2021 ini menceritakan mengenai anak Raja Iblis yang berniat untuk membunuh Sun Wukong karena telah membuat dirinya terkurung beserta kematian orang tuanya yang tewas akibat Sun Wukong. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas ceritanya. Kita akan berfokus pada seorang pemuda yang diketahui bernama Hong Haer, di mana ia adalah seorang putra dari Raja Iblis Banteng. Namun ketika Raja Iblis Banteng mengacau di kerajaan langit, Sun Wukong berhasil membunuhnya yang membuat sang Raja Iblis tewas. Dan karena hal itulah Hong Haer sangat membenci Sun Wukong dan berniat untuk membunuhnya. Tepat di kediaman Hong Haer terjadi sebuah pertarungan sengit antara ia melawan Sun Wukong. Dan karena kekuatan Sun Wukong yang besar, hal itu sempat membuat Hong Haer menjadi sangat terpojok. Namun dengan kekuatan api murninya, Hong Haer dapat membakar tubuh Sun Wukong yang membuat Wukong sangat kepanasan. Karena api yang tak kunjung padam, Wukong langsung menyuruh anak buahnya untuk menggunakan kekuatan air. Namun hal itu sia-sia karena kekuatan api murni Hong Haer yang memiliki kekuatan dahsyat. Tepat di saat itu juga datang Dewi Guan Yin untuk melerai pertarungan tersebut. Tetapi Hong Haer yang sudah terbawa emosi sangat berniat untuk membunuh Sun Wukong. Bahkan ia mencoba menyerang Sun Wukong yang dilindungi oleh Guan Yin. Karena merasa dipermainkan, Hong Haer langsung menantang Guan Yin untuk melakukan pertarungan. Namun dengan sebuah alat penyegel, hal itu seketika membuat Hong Haer menjadi tidak berdaya. Dan film pun dimulai. Scene kemudian beralih ke kerajaan langit. Terlihat Dewa Erlang yang sedang terdiam dikagetkan dengan sebuah benda takdir yang tiba-tiba menyala, di mana ia mendapat sebuah gambaran mengenai Raja Siluman terkuat yang akan bangkit kembali, yaitu Wu Tian yang sempat dikalahkan oleh Sun Wukong dahulu. Namun untuk membuatnya bangkit kembali, Wu Tian membutuhkan tubuh anak iblis untuk ia jadikan wadah. Dan untuk mengetahui siapa anak iblis itu, Dewa Erlang akan mengadakan pengujian alam langit yang diikuti oleh para petarung muda, di mana setelah mengetahui siapa anak iblis itu, Dewa Erlang akan langsung membunuhnya agar Wu Tian tidak bangkit kembali. Singkat cerita, pengumuman langsung tersebar luas ke seluruh penjuru negeri, di mana pemenang lomba pengujian alam langit akan mendapatkan sebuah hadiah yang sangat istimewa, yaitu semua yang ia inginkan akan langsung terwujudkan. Mendengar hadiah tersebut seketika membuat Hong Haer menjadi sangat tertarik, di mana ia ingin menghancurkan segel cincin yang berada pada tubuhnya. Karena cincin dari Guan Yin tersebut, Hong Haer tidak bisa menggunakan kekuatannya, yaitu semburan api murni. Tepat di kerajaan langit terlihat banyak sekali para petarung muda yang telah berkumpul dan terdiri dari 3 golongan, yaitu siluman, dewa, dan manusia. Di saat sesi absen tengah berlangsung, terjadi sebuah kekacauan kecil antara Hong Haer dengan seorang pria, di mana ia bernama Aolie dan merupakan putra Raja Naga. Namun Neja yang merupakan dewa langit akhirnya datang dan melerai kekacauan tersebut. Melihat sifat Hong Haer yang tidak beradab jelas membuat para dewa langit menjadi sangat curiga. Bahkan Dewa Erlang memerintahkan Neja untuk terus mengawasi Hong Haer. Singkat cerita, pengujian alam langit akhirnya dimulai, di mana untuk pengujian pertama para peserta harus melewati hutan gelap yang dihuni oleh para siluman. Dan setelah Dewa Erlang membuka portal, para peserta langsung bergegas masuk untuk menyelesaikan pengujian itu. Hong Haer yang terlihat sendirian didatangi oleh siluman anjing yang bernama Haha. Dan untuk mempermudah mencari jalan keluar, Haha seketika mengajak Hong Haer untuk bekerja sama. Hingga mereka dikejutkan dengan kedatangan siluman es yang menyerang mereka. Dan hal itu sontak membuat Haha dan Hong Haer langsung bergegas menyelamatkan diri. Namun saat akan keluar dari hutan gelap, terdapat sebuah dinding penyegel yang mengurung mereka. Dan ternyata hal itu adalah ulah Aolie yang masih menaruh dendam. Melihat Hong Haer yang dalam bahaya, sepupu Aolie yang bernama Arum sangat merasa khawatir dan ia langsung menghancurkan segel tersebut yang membuat mereka terlempar. Melihat kesempatan tersebut, Aolie berniat menyerang Hong Haer menggunakan senjata naganya, dibarengi dengan serangan siluman es yang juga mengarah pada Hong Haer.
Namun dengan sigap, Hong Haer langsung menangkis Aulie dan melemparnya ke arah siluman es. Yang hal itu seketika membuat senjata naga Aulie terbelah menjadi dua. Hingga tak selang lama, Dewa Erlang datang ke tempat itu karena pengujian telah berakhir. Dan siluman es yang tadi mengejar Hong Haer seketika langsung melarikan diri. Agar tidak disalahkan dalam kejadian tersebut, Aulie langsung membalikkan keadaan bahwa Hong Haer telah menyerang dirinya, yang membuat senjata kebanggaan bangsa naganya terbelah menjadi dua. Dan Dewa Erlang yang sudah curiga kepada Hong Haer jelas mempercayai hal tersebut. Singkat cerita, Aulie memarahi Arum yang telah menyelamatkan Hong Haer. Bahkan ia sampai menampar Arum yang telah menggagalkan rencananya itu. Namun Arum bersikeras bahwa hal yang dilakukan Aulie sudah sangat keterlaluan dan tidak mencerminkan bangsa naga yang tergolong agung dan bijaksana. Hong Haer yang diam-diam menguping pembicaraan itu seketika langsung membela Arum dan memojokkan Aulie. Yang hal tersebut jelas membuat Aulie menjadi sangat emosi. Hingga ketika mereka akan bertarung, tiba-tiba tubuh mereka berdua sama sekali tidak bisa digerakkan. Yang ternyata hal itu semua adalah ulah dari Naja. Bahkan Naja mengambil rencana mereka yang merupakan syarat mengikuti ujian. Akibat perlakuan yang telah ia terima jelas membuat Aulie menjadi sangat emosi. Namun ia ditemui oleh seorang siluman rubah yang menawarkan sebuah perjanjian, di mana seketika muncul asap hitam yang keluar dari tubuh siluman rubah, dan diketahui bahwa itu adalah Wutian yang akan bangkit kembali. Wutian lalu menawarkan sebuah perjanjian, yaitu Aulie harus melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Wutian perintahkan, dan Aulie akan mendapat sebuah imbalan berupa menumbuhkan tanduk naganya. Karena diketahui bahwa Aulie hanya memiliki satu tanduk naga yang membuatnya tidak bisa berubah menjadi sosok naga. Dan mendengar imbalannya menakjubkan itu jelas membuat Aulie langsung menyepakati kerjasama tersebut. Singkat cerita, esok pun tiba. Terlihat Hong Haer sedang memalak sebuah kelompok untuk menyerahkan rencana mereka. Namun usahanya harus sia-sia karena jumlah dari kelompok tersebut yang membuatnya sangat kewalahan. Neja yang baru datang langsung meminta kepada Hong Haer agar menjadi bagian dari timnya, yang tak lain untuk mengawasi Hong Haer sesuai perintah dari Dewa Erlang. Merasa bahwa dirinya selalu gagal, Hong Haer berniat mengambil tombak api miliknya yang tersimpan di sebuah gudang senjata. Namun itu adalah sebuah tindak kejahatan karena memasuki gudang senjata tanpa izin jelas sangat dilarang. Hingga ketika tombak api telah ditemukan, Naja langsung memergoki hal itu dan terlihat sangat kecewa. Bahkan ia langsung menyerang Hong Haer secara bertubi-tubi. Hong Haer yang merasa kesal lalu mengajak Naja untuk bertarung tanpa kekuatan gaib, yaitu 1 lawan 1 menggunakan kekuatan alami mereka. Terlihat pertarungan di antara mereka berjalan dengan sangat sengit, bahkan saling memberikan serangan secara bergantian, dan diakhiri dengan pukulan bersama ke kepala yang hal tersebut seketika membuat mereka terkapar di atas lantai. Tak lama setelah pertarungan tersebut, Dewa Erlang bersama para tentaranya tiba-tiba datang ke tempat itu. Yang ternyata Aulie telah melapor kepada Dewa Erlang perihal Hong Haer yang masuk ke gudang persenjataan. Dan Hong Haer harus dikurung di sebuah tempat sebagai hukuman yang harus ia terima. Bukan tanpa alasan, ternyata Aulie melakukan hal itu karena perintah dari Wutian, di mana Wutian harus membuat diri Hong Haer penuh dengan kebencian. Dan setelah Hong Haer dipenuhi rasa kebencian, maka Wutian dapat masuk ke tubuh Hong Haer untuk bisa bangkit kembali. Sementara di sisi lain, Hong Haer terlihat sedang terkurung di sebuah tempat. Namun ia akhirnya langsung dibebaskan karena pengujian alam langit berikutnya yang akan segera dimulai. Di tahap pengujian akhir ini, para peserta harus masuk ke kuil pengurung siluman yang merupakan tempat paling berbahaya, dan siapa saja yang mampu keluar pertama kali adalah pemenang dari pengujian alam langit. Dengan beranggotakan Hong Haer, Arum, dan Naja, mereka langsung masuk ke kuil siluman yang tembus ke sebuah hutan belantara. Bahkan penglihatan mereka terganggu karena kabut yang menyelimuti tempat tersebut. Setelah agak lama berkeliling, Hong Haer tiba-tiba terpisah dari yang lain dan berada pada sebuah tempat, di mana itu adalah Gua Huoyun yang merupakan tempat tinggal dirinya. Ia juga dikejutkan dengan wujud kloning dirinya yang berada di tempat itu, yang tercipta dari sifat kebencian yang berada pada diri Hong Haer. Dan sosok kebencian itu langsung menyerang Hong Haer dengan penuh emosi. Karena kekuatan Hong Haer yang terbatas, hal itu jelas membuat dirinya menjadi sangat terpojok. Namun ketika musuh mengarahkan serangan tombak, seketika serangan itu meledak saat mengenai cincin penyegal, yang hal tersebut langsung menyadarkan Hong Haer dari mimpi buruk yang telah ia alami tadi.
Merasa khawatir dengan yang lain, Honghaer lalu menemukan Arum yang sudah tidak sadarkan diri. Sementara Naja terlihat sedang terpengaruh dan berada di sebuah alam lain. Dalam mimpinya tersebut, Naja berada di kampung halamannya yang terlihat sudah sangat kacau, hingga ayah Naja datang dan menyalahkan semua yang telah terjadi, di mana pada saat dahulu diri Naja dipenuhi rasa kebencian yang membuatnya sangat ditakuti. Bahkan Naja sudah membunuh 300.000 orang dengan sangat kejam. Sang ayah yang tak lain adalah iblis yang menyamar langsung memerintahkan kepada Naja untuk melakukan bunuh diri untuk menebus kesalahannya yang telah ia lakukan di masa lalu. Naja yang mengakui kesalahannya itu lalu berniat melakukan bunuh diri dengan tombak yang akan menusuk lehernya. Namun Honghaer menahan tombak itu dan berhasil untuk menyadarkan Naja kembali. Di sisi lain, Wutian sedang menyerap kekuatan para peserta yang membuatnya menjadi lebih kuat. Dan sesuai janjinya dahulu, ia lalu menyempurnakan tanduk naga Aulie agar memiliki wujud naga sempurna dan menyuruh Aulie untuk menghadang Naja saat mereka tiba nanti. Honghaer in the Gang yang baru datang dikejutkan dengan banyaknya jasad peserta yang telah tewas terbunuh, dan mereka langsung disambut oleh Aulie dengan kekuatan yang jauh bertambah. Aulie lalu memberikan sebuah serangan yang membuat Naja dan Arum terpental. Sementara Honghaer terlihat mampu mengendalikan cincin penyegel yang ia jadikan tameng pelindung. Bahkan ia langsung menendang Aulie yang membuatnya tidak sadarkan diri. Setelah semua dirasa beres, Honghaer berniat langsung membuka pintu terakhir dan menjadikan ia sebagai pemenang ujian. Namun Naja melarang hal tersebut karena itu hanyalah jebakan. Naja kemudian menjelaskan mengenai ramalan alat takdir yang pernah aktif dahulu, di mana alat takdir itu memberitahukan mengenai Wutian yang akan bangkit kembali. Namun Wutian membutuhkan tubuh anak iblis untuk menyempurnakan kekuatannya. Agar semua itu tidak terjadi, Dewa Erlang berniat membunuh anak iblis itu sebelum Wutian memasukinya, yaitu dengan pengujian alam langit yang sekarang mereka laksanakan. Dan siapa saja pemenang dari pengujian itu sudah dipastikan sosok anak iblis. Namun Honghaer yang tidak peduli tetap akan membuka pintu terakhir karena ia hanya ingin menang dan melepaskan cincin penyegel yang ada di tubuhnya. Naja yang peduli dengan Honghaer berusaha untuk menghalanginya dengan sekuat tenaga. Namun Honghaer menjadi sangat emosi yang membuat Wutian langsung muncul untuk mengendalikan tubuh Honghaer, dan Naja langsung melakukan serangan yang membuat mereka terpental. Karena Wutian yang telah mempengaruhi Honghaer, dirinya terlihat memiliki tanduk dan dikendalikan oleh rasa kebencian. Yang hal tersebut semakin membuat Dewa Erlang yakin bahwa Honghaer adalah anak iblis yang selama ini ia cari. Dewa Erlang lalu menyuruh Naja untuk segera membunuh Honghaer, dan langsung terjadi pertarungan sengit di antara mereka berdua. Hampir saja Honghaer menyerang Naja, ia melihat sosok Wutian yang berada pada dirinya. Yang hal itu seketika membuat Honghaer dapat mengendalikan dirinya kembali. Ia lalu berkata bahwa lawan yang sedang ia cari adalah Sun Wukong karena telah membuat dirinya terkurung selama ratusan tahun. Namun Honghaer terlihat sangat terkejut ketika Naja memberitahunya bahwa Sun Wukong telah tiada, yaitu 300 tahun lalu saat Sun Wukong melawan Wutian, dan Wukong lalu mengorbankan jiwanya untuk bersatu dengan Gunung Huaguo. Mendengar bahwa Wukong telah tiada jelas membuat Wutian menjadi sangat senang dan mengajak Honghaer bekerja sama untuk menguasai alam semesta. Honghaer yang hanya ingin melawan Sun Wukong sangat tidak tertarik oleh ajakan Wutian tersebut, dan ia langsung mematahkan tanduk iblis yang membuat pengaruh dari Wutian akhirnya lenyap. Namun Dewa Erlang yang masih menganggap Honghaer adalah anak iblis langsung menyiksa Honghaer secara bertubi-tubi dan menyuruh Naja untuk membunuh Honghaer pada saat itu juga. Namun sebuah hal tak diduga terjadi di mana Naja membebaskan Honghaer dan berniat untuk membantunya. Karena ia sangat muak kepada Dewa Erlang yang berlaku sewenang-wenang, karena ia yakin bahwa Honghaer bukanlah anak iblis yang harus mereka bunuh. Melihat Naja yang berkhianat, Dewa Erlang langsung menyuruh semua prajuritnya untuk menyerang mereka, dan langsung terjadi pertarungan sengit pada saat itu. Aulie yang sudah tidak berdaya kemudian melihat potongan tanduk Honghaer yang berada di dekatnya, dan setelah ia menggunakan tanduk tersebut, tubuhnya seketika dikendalikan oleh Wutian yang akhirnya bangkit kembali.
Melihat Aulie yang merupakan wadah dari Wutian, hal itu membuat Dewa Elang menjadi sangat terkejut dan ia langsung mengarahkan serangan pada saat itu. Namun karena kekuatan Wutian sudah jauh bertambah, Dewa Elang bukanlah apa-apa dan sama sekali tidak berdaya. Tetapi beruntung Hong Haer berhasil menyelamatkan Dewa Elang yang hampir saja terbunuh. Karena Hong Haer telah bisa mengendalikan amarahnya, seketika cincin penyegel yang ada pada tubuhnya akhirnya lenyap dan ia langsung mengeluarkan jurus api murni yang membuat Wutian langsung terpental. Dengan wujud naga yang sempurna, Wutian langsung menyerang Hong Haer yang ia bawa ke atas langit. Namun Hong Haer tidak menyerah dan terus melakukan serangan. Hingga Hong Haer yang sudah kewalahan akhirnya terlepas dari tubuh sang naga dan ditepak dengan sangat keras. Yang hal tersebut seketika membuat tubuh Hong Haer melemah dan tidak bisa melakukan apa-apa. Dalam ketidakberdayaannya itu, ia mendengar suara Sun Wukong yang berasal dari Gunung Huaguo yang berkata kepada Hong Haer mengenai arti kehidupan, yaitu kita harus bisa mengendalikan sifat amarah dan senantiasa melakukan kebaikan. Sun Wukong juga meminjamkan tongkat saktinya yang merupakan tongkat legendaris. Dan Hong Haer bersiap melakukan serangan kepada Wutian yang sudah tidak terkendali. Dengan tongkat sakti yang diubah menjadi besar, Hong Haer langsung memukul sang naga hingga terpental ke dasar tanah. Yang hal itu langsung membuat Wutian seketika sekarat. Hingga dengan serangan terakhir, Hong Haer akhirnya dapat membunuh Wutian hingga lenyap menjadi abu. Setelah keadaan menjadi damai kembali, Hong Haer mengunjungi kuil Sun Wukong dan mengembalikan tongkat saktinya. Bahkan ia sudah tidak menyimpan dendam dan sangat menghormati sosok Sun Wukong. Roh Sun Wukong yang memperhatikan hal itu seketika tertawa kecil dan film pun berakhir. Mungkin segitu saja pembahasan kali ini. Bila kalian suka dengan videonya, jangan lupa like and subscribe ya. Saya Kaca Film 07 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.